Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tahun 2023 mengalami tren naik. Upaya menghadapi darurat pangan akibat El Nino, pemerintah melakukan optimalisasi produksi pangan. Pengawasan obat dan makanan penting dilakukan guna menjamin mutu. Selamat malam saudara, program Maluku Utara hari ini kembali ke hadapan Anda untuk edisi Jumat 19 Juli 2024. Kali ini bersama saya Henry Nanlohi. 3 berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Baik saudara, inilah Maluku Utara hari ini selengkapnya. Informasi yang pertama, saudara, Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tahun 2023 mengalami tren kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022. Untuk menciptakan serta meraih Indeks Pembangunan Kebudayaan yang terus naik pada tahun-tahun berikutnya, maka diperlukan formasi kebijakan bidang kebudayaan, terutama peran serta fungsi koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan di Maluku Utara. Indeks Pembangunan Kebudayaan IPK disusun berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang diantaranya membahas tentang unsur pemajuan kebudayaan, 10 objek pemajuan kebudayaan OPK, ekosistem kebudayaan dan pengarus utamaan kebudayaan dari hulu ke hilir. IPK juga menjadi indeks pengukuran pertama di dunia yang dapat secara spesifik mengukur capaian pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah di berbagai wilayah Nusantara termasuk di Provinsi Maluku Utara. IPK dapat diukur melalui 7 dimensi budaya, yakni ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, literasi budaya, kesetaraan yang menjadi indikator dalam pemajuan kebudayaan daerah. IPK Provinsi Maluku Utara mengalami tren naik dibandingkan dengan tahun 2022 dengan selisih kenaikan yaitu 3,18%. Hal ini tentunya merupakan suatu prestasi dan kebanggaan bagi pemerintah maupun masyarakat Maluku Utara. Namun untuk mencapai salah satu tujuan pembangunan nasional di Indonesia sangat membutuhkan peran serta fungsi, juga sinkronisasi dan koordinasi lintas sektor dalam memajukan kebudayaan di Provinsi Maluku Utara. Bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara sangat bersyukur karena indeks pembangunan kebudayaan itu menunjukkan tren naik di bidang warisan budaya. Dari 7 dimensi di indeks pembangunan kebudayaan, khususnya dimensi warisan budaya, itu adalah kinerja dari bidang kebudayaan. Karena rumusnya adalah semakin banyak jumlah penetapan cagar budaya maupun warisan budaya atau benda, maka semakin tinggi persentase indeks warisan budaya di indeks pembangunan kebudayaan. Kemudian faktor yang mendukung kenaikan jumlah penetapan ini adalah tingkat kesadaran yang tinggi dari kabupaten kota yang mengusulkan untuk penetapan warisan budaya tak benda dan cagar budaya. Kami sangat bersyukur kepada kabupaten-kabupaten yang punya animo cukup tinggi untuk mengusulkan penetapan warisan budaya ini. Bagi kabupaten kota yang lain yang belum pernah sama sekali mengusulkan, kami berharap pada tahun-tahun depan dapat mengusulkan untuk ditetapkan sebagai warisan budaya benda maupun cagar budaya. Karena indikator kinerja di bidang kebudayaan
itu adalah warisan budayanya. Harapan kami di tahun 2024 nanti ada peningkatan. Namun saya lihat fakta di lapangan bahwa kenaikan kita tren naik di 2023 justru karena kemarin di tahun 2023 jumlah penetapan warisan budaya kita itu terbanyak kedua setelah Yogyakarta dengan jumlahnya 22 karya. Namun tahun ini usulan yang kami terima hanyalah teman-teman dari Kabupaten Halmahera Timur dengan angka 6. Kami berharap ke depan kabupaten kota yang lain juga dapat mengusulkan untuk ditetapkan sebagai warisan budaya Benda Indonesia pada tahun 2025 nanti. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Darwin Ar-Rahman menambahkan, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dapat diwujudkan dengan meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas, revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, memperkuat moderasi beragama, serta meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan. Dari Sofi Maluku Utara, Henry Nanlohi, Karol Komalik melaporkan. Upaya menghadapi darurat pangan akibat El Nino, pemerintah Provinsi Maluku Utara bertekad melakukan optimalisasi produksi pangan melalui pompanisasi dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sektor pertanian merupakan sektor yang mencakup berbagai kepentingan yang luas dan multifungsi. Salah satu produk utama sektor pertanian adalah beras. Mempertimbangkan posisi strategis beras dalam pembangunan nasional Indonesia dan paradigma sektor pertanian ke depan, pemerintah melakukan berbagai intervensi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras nasional dan mengoptimalkan produksi serta kemampuan para petani. Terlebih merujuk pada surat edaran Kepala BMKG Republik Indonesia tanggal 24 Mei 2024 yang merekomendasikan kesiapsiagaan beberapa daerah yang diprediksi akan mengalami kekeringan sehingga upaya antisipasi harus dilakukan khususnya di Provinsi Maluku Utara. Kita sampai dengan saat ini juga masih dalam posisi defisit ya. Kita juga masih mendatangkan beras dari tempat lain, 9 bahan pokok sebagian besar masih dari luar. Sementara kita punya potensi untuk melakukan pengembangan. Nah, yang kita khawatirkan adalah ketika terjadi krisis darurat pangan, daerah-daerah produksi yang tadinya juga surplus, yang kemudian menjual ke kita, yang kemudian mereka juga sendiri kekurangan, tentu saja dia memenuhi kebutuhannya dulu, baru dia jual ke kita. Nah ini tentu saja kita yang punya ketergantungan dengan daerah lain ini, kalau kita tidak melakukan upaya-upaya mengantisipasi, berarti kita akan terjadi kesulitan. Nah ini oleh karena itu kami berharap bahwa rapat koordinasi ini juga sudah betul-betul menggandengkan semua stakeholder termasuk TNI. Kita berharap ada jalan keluar untuk mengantisipasi. Samsudin Kadir menambahkan, tantangan yang ditemukan dalam pelaksanaan adaptasi perubahan iklim sektor pertanian adalah kesenjangan kapasitas petani, infrastruktur pendukung, serta kesenjangan antara pembuat informasi iklim dengan permintaan pengguna di sektor pertanian dan pembuat kebijakan. Sehingga upaya pemerintah untuk mendukung petani padi dengan memperkenalkan varietas baru sebagai pilihan adaptasi juga harus terus ditingkatkan. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Untuk itu pada kesempatan Pemirsa, produk obat maupun makanan yang beredar di pasaran membutuhkan standar khusus agar layak dikonsumsi masyarakat. Untuk itu pengawasan obat dan makanan penting dilakukan untuk menjamin mutu. Bagaimana pengawasan obat dan makanan di Maluku Utara saat ini? Kami mengajak Anda untuk mengikuti dialog singkat yang telah kami rekam sebelumnya bersama Kepala Balai POM di Sofifi, Tri Wandiro. Salam jumpa pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog singkat dalam Maluku Utara hari ini. Kali ini bersama saya Megumi Nayawan. Tentu kita akan membahas topik-topik menarik dan kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Balai POM di Sofifi, Bapak Tri Wandiro S. Farm Apoteker. Salam jumpa Pak Tri. salam jumpa Megumi, apa kabar?
Baik, puji Tuhan. Pak Tri, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, ini kalau kita bicara tentang Balai POM ataupun BPOM ya, biasa dikenalnya pasti sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Namun apa sebenarnya yang menjadi peranan dari Balai POM yang ada di Sofifi yang membawahi area, sebagian besar area ya Pak di Maluku Utara ini? Dan bagaimana juga kira-kira peranan-peranan, kemudian tantangan yang dihadapi di Sofifi maupun Maluku Utara secara umum, apalagi melihat kondisi wilayah yang berbentuk kepulauan. Kita akan langsung berbincang dengan Pak Kepala Balai pada saat ini. Pak Kepala, nah ini kan kita melihat BPOM dengan tugas yang sudah diembankan ya untuk memberikan pengawasan obat dan makanan yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Sofifi Maluku Utara. Nah sejauh ini sebenarnya bagaimana Pak peranan dan juga tugas pokok fungsi dari BPOM sendiri untuk melakukan tugas yang sudah diberikan? Ya, jadi kalau secara tugas dan fungsi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Maluku Utara, ya, kalau secara nomenklatur kita namanya BPOM di Sofifi, ini membawahi tugas yaitu terkait pengawasan obat dan makanan, meliputi tugas pre-market, pengawasan pre-market, sampai dengan pengawasan post-market. Ya. Pengawasan pre-market itu adalah pengawasan pada saat obat dan makanan sebelum diproduksi. Jadi dalam rangka perizinan, pendaftaran, mendapatkan nomor izin edar gitu ya. Kemudian untuk post-market sendiri adalah pengawasan setelah obat dan makanan diproduksi. Jadi ada beberapa kegiatan pengawasan post-market ya. Mungkin yang banyak dijumpai adalah pada saat misal menjelang Hari Raya Idul Fitri, itu ada pengawasan keamanan pangan, produk yang beredar bagaimana di lapangan. Kemudian kita juga melakukan pengawasan terhadap distribusi dan pelayanan obat, baik itu di distributor ataupun di sarana pelayanan kesehatan. Selain itu kita juga melakukan pengawasan sampling dan pengujian obat dan makanan. Jadi kita di Balai POM Sofifi Maluku Utara melakukan pengawasan tadi itu, pre-market, post-market, dan satu lagi kita juga melakukan fungsi penindakan. Ya, jadi ada kegiatan itu. Kemudian selain itu kita juga melakukan pembinaan terhadap UMKM. Ya, UMKM ini meliputi UMKM produksi obat dan makanan, itu kita lakukan pembinaan sampai UMKM ini mendapatkan izin edar sehingga dia bisa bersaing secara global, seperti itu. Baik, memang luas sekali ya cakupan yang harus dikerjakan oleh BPOM ini. Betul. Dari ibaratnya dari hulu ke hilir gitu Pak ya. Nah lantas terkait dengan kondisi wilayah Maluku Utara yang berbentuk kepulauan, ini kita terpisah beberapa pulau besar Pak. Bagaimana kemudian kinerja pengawasan yang dilakukan dengan kondisi mungkin kantor yang saat ini ada di Sofifi, Pak? Ya, kalau kita memang UPT di Maluku Utara ini termasuk yang khas ya, karena provinsi kita provinsi kepulauan. Tapi itu bukan merupakan suatu tantangan bagi kami, bukan merupakan suatu hambatan, masalah. Tapi ini adalah kondisi yang harus kita hadapi, sehingga biarpun kita berkantor di Sofifi, tapi pengawasan di 10 kabupaten kota tetap berjalan. Ya, sekedar informasi bahwa untuk Maluku Utara kita ada 2 UPT, satu berada di Sofifi, satu lagi berada di Morotai. Nah, Morotai ini tugasnya dia di Pulau Morotai dan di Kabupaten Halmahera Utara. Sehingga yang melakukan pengawasan di provinsi kita ada 8 kabupaten kota, termasuk di kabupaten terjauh di Pulau Tali Abu. Nah, itu yang aksesnya tidak mudah, itu kita juga melakukan pengawasan, pendampingan dan pembinaan di sana. Sehingga tetap ya, keamanan obat dan makanan di Provinsi Utara itu tidak ada yang emaskan, yang nggak ada yang diistimewakan, semua kita lakukan pengawasan yang sama. Baik. Tetapi ada analisa resiko yang kita lakukan, sehingga daerah-daerah tertentu mungkin akan mendapatkan pengawasan dan pembinaan yang jauh lebih banyak dibanding daerah-daerah yang lain. Tapi itu sekali lagi berdasarkan analisa resiko. Seperti itu. Nah, sejauh ini apa saja yang sudah menjadi temuan dari BPOM ketika melakukan mulai dari pengawasan, kemudian juga ada mengeluarkan izin ya terkait dengan penilaian mutu dan bahkan mungkin penindakan yang sudah dilakukan di Maluku Utara, Pak? Ya, kalau terkait itu kita pembinaan UMKM ya, pengeluaran izin kita sudah banyak izin yang kita keluarkan. Mulai izin dari UMKM yang berproduksi terkait dengan obat dan makanan ya. Makanan misal kita bekerja sama dengan dinas-dinas terkait sehingga keluar nomor izin edar dari Badan POM, yaitu nomor izin edar MD diikuti angkanya ya. Kemudian untuk UMKM obat tradisional kita juga melakukan pendampingan. Jadi di Maluku Utara ini kayak dengan rempah ya, cengkeh, pala dan sejenisnya. Kita sudah melakukan pendampingan khususnya di Pulau Ternate, yaitu kita dampingi adalah pengusaha minyak
cengkeh. Ya, itu sudah bertahap, ada beberapa pelaku usaha yang kita dampingi. Kemudian selain itu, selain pembinaan, kita juga melakukan fungsi penindakan, termasuk adalah kosmetik ilegal. Ya, kosmetik ilegal dalam beberapa tahun terakhir, ya, kita melakukan penindakan. Ada di Halmahera Utara, kemudian di Kota Ternate, kemudian pernah juga kita lakukan di Kabupaten Halmahera Timur. Ya, jadi itu adalah wilayah-wilayah atau daerah yang pernah kita lakukan penindakan. Termasuk yang terakhir yang sedang berproses adalah di Kota Ternate, itu kosmetik ilegal. Ya. Betul. Kemudian tindak lanjutnya seperti apa Pak jika nanti kemudian ditemui ada produk-produk ilegal? Ya, kalau tindak lanjutnya kita selama dalam rangka pembinaan, maka kita ada peringatan, tindak lanjut administrasi. Tetapi kalau sudah dalam rangka penindakan, seperti yang terakhir di Kota Ternate, itu kita pro justisia. Karena BPOM di Sofivi juga memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan penindakan. Kita punya namanya penyidik pegawai negeri sipil, ya, itu adalah PPNS atau di luar kepolisian yang berhak melakukan penyidikan, penindakan. Nah, jadi di situ kita ada satu kasus yang sampai sekarang dalam proses sedang kita limpahkan untuk di kejaksaan. Baik, nah lantas tadi juga sempat disampaikan pendampingan kepada UMKM. Nah Betul. ini kan sedang bergeliat nih ya UMKM bangkit ya, apalagi pasca pandemi COVID. Betul. Nah bagaimana dengan pengurusan untuk sertifikat dari BPOM sendiri? Apakah ada kemudahan-kemudahan khusus yang bisa didapatkan oleh masyarakat ketika nanti akan mengurus segala perizinan untuk produk yang mereka kembangkan? Ya, jadi terkait UMKM ini menjadi concern kita bersama. Ya, kita menyadari bahwa UMKM ini tidak bisa diselesaikan oleh Badan POM saja. Makanya tadi di awal juga kita sampaikan bahwa kita berkolaborasi dengan beberapa dinas. Ya, dari situ kita melakukan pembinaan. Untuk UMKM sendiri ada privilege bahwa untuk pendaftarannya dia akan mendapatkan keringanan biaya sebesar 50% untuk PNBP yang dibayarkan. Ya. Selain itu untuk UMKM pendamping kami siap melakukan pendampingan. Jadi tidak hanya mungkin datang ke tempat, tapi pendampingan melalui Zoom, melalui komunikasi telepon, WA, itu kita siap semua. Sehingga harapan kami bahwa UMKM ini bisa naik kelas. Ya. Termasuk di tim pendampingan kami pun pendampingannya dari awal, Mbak. Jadi tidak hanya untuk izin BPOM-nya saja. Karena kita ketahui kadang UMKM itu bingung dalam rangka pengurusan izin OSS-nya. Ya, karena sekarang kita izinnya OSS, jadi mereka untuk dapatkan NIB kadang juga bingung. Nah, itu pendamping kami juga di situ. Melakukan pendampingan mulai dari pengurusan NIB sampai akhirnya dapat izin edar dari Badan POM. Oke, jadi memang kantor ini terbuka Pak ya untuk semua masyarakat UMKM yang nantinya ingin melakukan pengawasan. Ya, betul. Jadi kalau ada UMKM yang ingin mendaftarkan produknya, jangan ragu-ragu, silakan datang ke kantor kami atau mungkin silakan hubungi media sosial kami, silakan hubungi nomor WA kami, itu akan siap pasti segera direspon. Berarti bisa sudah secara online juga sudah bisa dilayani Pak ya sekarang? Betul. Karena kita menyadari bahwa kemajuan zaman tidak bisa hanya mengenakan luring ya, karena ya kembali lagi kondisi di kita kepulauan. Jadi kalau mungkin untuk tahap awal komunikasi via online nggak masalah. Jadi itu akan kita layani, kita dampingi juga. Kemudian tetap pada saat ada satu titik di mana UMKM ini harus diperiksa, maka tim kami yang akan datang. Nah, tapi jangan takut untuk UMKM karena semua perizinan di BPOM Sofivi gratis ya, kecuali untuk PNBP-nya saja. Untuk pembayaran izin, tapi untuk yang lain-lainnya kami tidak ada biaya sama sekali. Oke. Gitu. Jadi memang pelayanan maksimal ini diberikan. Nah, lantas itu kepada UMKM Pak. Bagaimana dengan industri? Ini juga perlu untuk mendapatkan pengawasan tentunya ya. Bagaimana pengawasan yang diberikan? Ya betul, untuk industri pun sama. Kita industri tetap kita lakukan pengawasan dalam rangka post market. Untuk pre-marketnya juga kita lakukan pendampingan. Karena beberapa industri yang sudah ada di Maluku Utara sebelumnya juga sudah kita dampingi sampai mendapatkan izin edar ya. Tapi untuk pendampingan industri ini kita sudah lebih yakin karena dari sisi sumber daya mereka sudah lebih siap. Ya, pendampingan untuk industri kita tidak sejauh untuk UMKM, tetapi tetap untuk industri pun siap kita dampingi. Termasuk yang sekarang sedang berproses adalah yang di Kabupaten Halmahera Barat. Betul. Baik Pak. Nah lantas apa yang menjadi harapan dari BPOM untuk masyarakat secara umum maupun para pelaku usaha? Karena barangkali ada juga yang masih takut untuk ke BPOM seperti itu Pak. Betul. Jadi masih banyak stigma yang beredar di UMKM khususnya bahwa untuk mendapatkan izin edar dari Badan POM satu sulit. Yang kedua mahal. Nah, ini yang perlu kita klarifikasi. Dan di beberapa kegiatan pun saya sudah sampaikan ke pelaku usaha yang sudah mendapatkan izin edar. Ya saya tanya secara langsung,
bagaimana prosesnya, ya mereka menyampaikan ya sebenarnya tidak sulit dan tidak mahal. Cuman karena sebenarnya dari niat pelaku usaha sendiri. Ya, kalau memang pelaku usahanya memiliki niat yang kuat, maka insya Allah akan mudah. Ada satu pelaku usaha UMKM yang kita dampingi hanya dalam waktu sekitar 2-3 bulan sudah keluar izinnya di Kota Tidore Kepulauan. Nah, itu karena memang yang bersangkutan semangat ya. Kemudian untuk mahalnya ya tadi, kalau yang mahal itu biasanya kalau perizinan menggunakan calo, menggunakan pihak ketiga. Nah, itu yang kami harapkan untuk pelaku usaha jangan pernah menggunakan jasa calo ya, karena kantor BPOM Sofifi terbuka, silakan. Kalau tidak bisa datang secara langsung, bisa via telepon WA dulu ya, untuk kemudian kita dampingi secara online, baru kemudian kita akan berkunjung ke lokasinya ya. Kemudian untuk masyarakat kita ada pesan bahwa keamanan obat dan makanan itu yang utama ya. Jadi sebelum masyarakat mengkonsumsi obat dan makanan, kami punya slogan namanya cek klik. Cek kemasan, cek labelnya, cek izin edarnya, dan yang terakhir cek kadaluarsanya. Sehingga harapan kami masyarakat sudah aktif melakukan cek klik sehingga masyarakat bisa menjadi masyarakat yang cerdas dalam mengkonsumsi obat dan makanan. Baik, terima kasih banyak Pak Tri Wandiro Terima kasih banyak sebagai Kepala Balai POM di Sofifi. Tentunya informasi tadi sangat bermanfaat baik kepada masyarakat secara umum maupun kepada para pelaku usaha yang mungkin masih ada keraguan Pak ya. Diharapkan semoga bisa semakin memantapkan untuk juga kemajuan bersama, keamanan bersama makanan dan obat yang ada di Maluku Utara. Baik, dan pemirsa, demikianlah dialog kami bersama dengan Kepala Balai POM di Sofifi, Pak Tri Wandiro S. Farm Apoteker. Semoga bisa memberikan inspirasi dan informasi kepada Anda. Akhirnya saya Megumi Nayoan pamit dalam dialog singkat kali ini, dan nantikan dialog-dialog singkat berikutnya dengan berbagai topik yang menarik tentunya. Baik, saudara, itulah tadi dialog singkat kami bersama dengan Kepala Balai POM di Sofifi, Tri Wandiro, tentang bagaimana pengawasan obat dan makanan yang dilakukan Balai POM di Maluku Utara. Kita beralih ke informasi berikutnya. Ratusan warga Pulau Maitara melaksanakan ritual adat Kololigam dengan arak-arakan obor yang dibawa keliling kampung. Adat ini masih terus dilestarikan untuk memaknai pesan-pesan leluhur untuk silaturahmi membangun desa, yang kemudian dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi Festival Akebai 2024. Ratusan obor menyala dan diarak mengelilingi kampung Maitara Akebai di Pulau Maitara, Kota Tidore Kepulauan. Ritual ini dikenal dengan adat Kololigam yang berarti keliling kampung. Obor induk yang dipasang oleh Imam Masjid Al-Fatah Desa Maitara Akebai kemudian diserahkan kepada kepala desa dan diberikan kepada ketua RT masing-masing bersama warganya. Melalui ritual ini pun disampaikan pesan-pesan leluhur untuk tetap menjaga perjalanan estafet dari RT ke RT agar tali silaturahmi tidak terputus. Seruan Subajou pun mengiring pawai ini yang bermakna salam yang terus diserukan. Masyarakat harus menjadi pelaku utama ketika kegiatan ini dia berjalan, karena memang semasa itu adalah ini adalah pesan-pesan leluhur sih yang pernah hidup pada masa itu. Makanya untuk itu sebuah festival ini diangkat dan kemudian juga kita bermusyawarah dan kemudian bercerita kepada masyarakat. Akhirnya konsep ini kita bangun dan disetujui oleh masyarakat, dan keterlibatan partisipasi masyarakat di dalam Kololigam ini itu adalah pelakunya masyarakat tersebut gitu. Ya, 4 titik itu adalah di sini kita 4 RT, dan sehingga kita taruh 4 titik dengan tujuannya bahwa obor induk yang kita jalan tadi, terus kemudian juga 4 titik tadi atau 4 orang tadi yang berdiri di sudut masing-masing tadi membakar obor di obor induk tadi, sehingga tujuannya adalah walaupun hidup itu berbeda-beda, tapi kita adalah satu tujuan untuk membangun desa. Walaupun dengan ada perbedaan, tapi kalau ketika kita kumpul, itu adalah satu persepsi dan tujuannya adalah untuk membangun desa dan membangun negeri ini. Usai diserahkan bergantian kepada seluruh RT, obor induk pun dibawa ke pesisir pantai Maitara untuk dipasang ke tiang obor melalui 4 penjuru yang mewakili 4 RT yang ada di desa Akebai Maitara. 4 sudut ini pun bermakna, meski berbeda pendapat, namun satu pikiran, satu tujuan membangun desa. Megumi Nayoan, Novia Suryani, TVRI Maluku Utara melaporkan.
Baik saudara, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi dalam segmen Klik Sulampa. Informasi Klik Sulampa yang pertama dari Sulawesi Utara. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menyatakan pengungsi Gunung Ruang yang ada di Kota Manado bisa melakukan hak pilih dalam kontestasi Pilkada serentak yang akan dilaksanakan 27 November 2024 nanti. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Lani Ointu, Ketua Divisi Data Informasi KPU Sulut, bahwa masyarakat Tagulandang yang mengungsi akibat erupsi Gunung Ruang lalu bisa melakukan hak pilih dalam Pilkada tahun 2024. Untuk memastikan hal ini, pengungsi erupsi Gunung Ruang yang ada di Rumah Susun Kelurahan Sagerat 1, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, sudah dicoklit oleh petugas Pantarli pada tanggal 26 Juni 2024 lalu. Sedangkan pengungsi erupsi Gunung Ruang di Balai Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, sudah dicoklit pada tanggal 27 Juni 2024. Jadi pengungsi di Gunung ini kaitannya dengan pengungsi Gunung Ruang. Jadi pengungsi Gunung Ruang itu dia yang terkelompok dalam satu tempat itu ada di Pineleng dan di Bitung. Kami sudah koordinasi dengan pemerintah, nanti yang di Pineleng akan dipindahkan ke Bitung. Ini datanya sudah lengkap pada kami semua dan sudah tercoklit yang ada di dalam satu tempat, yang ada dalam pengungsian. Nah, yang kami tinggal menyelesaikan proses mencoklit kepada masyarakat Gunung Ruang yang mengungsi secara mandiri. Kami lakukan dengan proses telepon dan ada juga yang ditelepon langsung dan diundang datang ke tempat lokasi pengungsian untuk dilakukan coklit di situ oleh petugas Pantarli yang berada di dalam pengungsian tersebut. Jadi kami tidak merekrutkan tapi dari luar dari Sitaro, tapi adalah warga Sitaro yang ada di dalam pengungsian tersebut. Hal ini mengacu pada aturan pasal 67 dan 68 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyebutkan bahwa pemilih yang berada di lokasi bencana dan pengungsian harus tetap didata dan dimasukkan dalam DPT sesuai dengan tempat tinggal sementara di mana mereka diungsikan. Rian Korengkeng, TVRI Sulut melaporkan. Baik saudara, itulah tadi segmen Klik Sulampa untuk edisi hari ini, dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi tentang perakiran cuaca yang berlaku besok Sabtu 20 Juli 2024. Data ini kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maluku Utara. Baik saudara, program acara Mangente Negeri akan kami ketengahkan ke layar kaca Anda dengan judul Suara Nelayan Jasira. Jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami TVRI Stasiun Maluku Utara. Selamat malam dan sampai jumpa.